Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu 'azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja dan remaji, saudara dan saudari, serta anak-anak generasi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang selalu memberikan hidayah dan petunjuk-Nya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah telah memberikan kepada awak bersama kesehatan, kekuatan serta kemauan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan kewajiban kita bersama. Tidak lupa dari itu, mari kita sama-sama rutin dan rajin serta istiqomah untuk membacakan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat salam ini dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Allah saja berselawat, malaikat berselawat, apalagi kita yang menjadi umat yang bangga menjadi umat Rasulullah, yang selalu berupaya dan berusaha untuk mengikuti qudwah, untuk mengikuti uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Imam Hatim Al-Asam diimbau oleh gurunya yang bernama Syakib Al-Balkhi. Imam Hatim Al-Asam ini adalah seorang ulama abid yang rajin beribadah, memiliki ilmu yang tinggi, sekaligus dia juga orang yang zuhud
dinamakan Al-Asam. Asam itu bahasa Arabnya kan pakak atau tuli. Aku ada seorang imam gelar belakangnya tuli, yaitu Imam Hatim Al-Asam, Imam Hatim yang tuli. Ternyata awal dikatakan dia tuli karena dia tidak mau mendengarkan hal-hal yang merusak amalannya, makanya pura-pura pakak. Karena sering berpura-pura bagaikan orang tuli, maka dapatlah dia galah. Nah, siapa galahnya? Imam Hatim yang agak pakak kalau bahasa Wahanya. Maka satu ketika Imam Syafiq Al-Balkhi sebagai gurunya memanggil Imam Hatim ini. Ya Hatim, sekolah sebentar. Ala berapa tahun engkau belajar kepada Imam Hatim mencoba berpikir-pikir, berhitung-hitung. Wahai Syekh, rasanya aku belajar kepada engkau 33 tahun. Aku pelajari fikih, aku pelajari tafsir, aku pelajari tauhid, aku pelajari akhlak, dan semua keahlian yang engkau miliki telah aku pelajari. Beralamunya 33 tahun. Ayolah, kalau tiba di awal kalau S-barang S1 12 tahun, S1 6 tahun, karena SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itulah 12 tahun, kuliah 4 tahun. Berarti kan 6 tahun itu S1. Nah, S2 nya akan 4 tahun loh, 20 tahun. S3 nya loh 4 tahun atau 4 tahun. Itu beliau belajar kepada seorang Imam Syafiq Al-Balkhi 33 tahun tanpa mendapatkan gelar apapun. Lalu ditanyakan kepada Hatim, ya Hatim, alangkah banyak itu engkau belajar ilmu yang telah engkau dengarkan, engkau pelajari dan engkau pahami setiap hari. Lari yang dari 33 tahun itu saja yang dapat. Pertanyaan guru kok agak mengerikan juga. 33 tahun saja yang dapat. Apa kata beliau? Yang dapat dia cuma 8 dulu. 33 tahun belajar hanya dapat 8. Bahasa Wanya sangat mana ada 8 yang dapat. Tentu heran bunyinya, kok cuma 8? Ini salah mumpah mana saja. Ia beraja tidak. Ia kata Imam Hatim, iya saya belajar. Cuman yang saya dapati dari kesimpulan seluruh pelajaran yang telah dipelajari itu hanya 8 yang menjadi inti dari pelajaran. Jadi dari pelajaran fikih, pelajaran tasawuf, pelajaran tafsir, akidah, tauhid, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu ushul fiqh, katanya hanya intinya 8 yang aku amalkan. Oh, Tuhan, jadilah ingin lo mendengar kata Imam Syafiq ayat 8 itu. Wahai Imam Syafiq, dari 33 tahun aku belajar kepada engkau, dari pengalaman dan perjalanan hidup aku lihat orang rata-rata mencintai harta, mencintai
kawan, mencintai pasangan, mencintai kawan, mencintai binatang, bahkan kan ini banyak orang beranak kucing Angora, kucing kampung tidak menepelai karena Angora lebih. Kucing negara orang lain dipelihara di kampung awak. Kucing kampung awak lain dipelihara di orang Angora. Kucing Persia, burung-burung yang tinggal di hutan dibawa ke rumah dipelihara. Banyak kekasih sehingga orang sibuk menjadi, mohon maaf, mengurus orang tuanya mungkin kesulitan, mengurus pasangan kesulitan, punya waktu untuk kucing, punya waktu untuk hewan peliharaan, punya waktu untuk oto, sibuk memandikan oto, sibuk begini, punya waktu untuk bunga, sibuk merawat bunga. Ambo pikir-pikir, ambo cedek-cedek, yang kanai di manusia. Seluruh yang mereka cintai, seluruh yang mereka sayang, seluruh mereka rawat, mereka korbankan waktu untuk yang telah disebutkan tadi. Setelah berpikir-pikir, itu hanyalah cinta yang semu. Bapak cinta yang semu punya rumah tidak pernah mengantarkan orang masuk kubur. Sampai di mana rumah ini? Ketika orang meninggal, rumah itu lagi masuk kubur. Tidak. Sampai di mana? Bertahan saja di sini. Jadi yang paling mulia nasibnya ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikuburkan di mana? Di mana Rasulullah dikubur? Di rumahnya sendiri, di kamar istrinya. Ya, kalau rasanya tidak mungkin. Di mana rumah rancak-rancak, aku ci kamar gua spesial untuk apa semua, aja mama kan berdua tiga. Lagi pernah terdengar sejarah itu? Tidak. Punya istri, punya anak, punya kawan, punya semuanya. Kata Abu Hatim, semuanya itu hanya cinta mengantarkan, paling jauhnya mengantarkan hanya sampai ke pintu kubur. Sementara kawan sejati yang akan menemani manusia berhadapan dengan Allah, faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, maka teman sejati, kekasih sejati adalah amalan saleh. Besok awak punya pasangan, untuk berhadap kepada Allah, mereka berdua di pasangan. Berdua di pasangan itu menghadap berdua. Tapi berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri, lalu ditemani oleh siapa yang diyakini akan menemani manusia menghadap Allah, amalan salihah. Maka kata Hasan Abu Hatim Al-Hasan, saya lebih sibuk dengan amalan saleh ketimbang menyapu rumah, ketimbang merawat yang lain yang tidak akan menemani aku menghadap Allah. Kurang kecian Abu Hatim Majnun, engkau gitu. Karena dia akan bilang, jadi pura-pura pakainya, silakan katakan apa yang Anda tuju. Saya ingin berteman dengan teman yang abadi, yang akan menemani manusia dari alam dunia, alam kubur, sampai ke pertemuan menghadap kepada Allah. Namun untuk menghadap Allah, manusia digoda oleh yang tadi itu.
dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Itu yang pertama kata beliau. Yang ado, yang nampak, yang warasul kadikot, cintanya sekedarnya saja, sayangnya sekedarnya saja. Yang wajib dicintai adalah amalan solihah. Kenapa amalan solihah? Karena amal soleh yang akan menemani kita semua berhadap atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Abu Hatim, saya melihat inni ra'aitu khalqa yaqtaduna bi ahwa'i. Aku melihat manusia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Wa yubadiluna fi muradihim anfusihim, dan mereka bersegera untuk mencapai tujuan hawa nafsunya. Untuk dunia yang berkaitan dengan rasa senang, rasa bahagia. Wah, kalau kita punya ini, maka kalau kita punya ini, maka kalau kita memiliki ini, maka diikutilah keinginan hawa nafsu. Padahal sebagaimana kita tahu, hawa nafsu sering yang menyebabkan Nabi Adam turun dari surga itu gara-gara hawa nafsu. Ayat mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan takut dengan maqam yang tinggi kepada Allah dan kemudian menahan nafsa anil hawa, kemudian menahan hawa nafsunya daripada keinginan-keinginan duniawinya, keinginan syahwatnya, maka orang seperti inilah yang dijanjikan masuk surga. Fa innal jannata hiya ma'wa. Yang ingin mengikuti al-haakumut takasur. Wah, ini al-haakumut takasur. Saya punya harta banyak, saya punya keluarga banyak, saya punya ini banyak. Maka sebenarnya kata Abu Hatim, kalau ingin masuk surga, jago diri, tahan nafsu. Kalau tidak, masih juga baru memikirkan kesenangan syahwat. Nah, itu apa dia katanya. Yang ketiga, inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i iqamid dunya. Aku mencari manusia berburu-buru, berkaja-kaja untuk mengumpulkan dunia. Dikumpulan, banyak dia kumpulkan. Bahwa lupa setiap yang dikumpulkan akan ditanyakan, dari mana dapat? Karena di pegunungan. Semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak pertanyaan. Kalau sedikit yang didapat, sakit tidak pertanyaan. Awak nama kata ibu apa? Banyak pertanyaan atau sakit? Kalau sakit capek dah. Ya Pak ya. Ini kalau banyak lamu. Contoh naik pesawat saja banyak mana bagasi dia. Ini secapek orang yang bawa tas tentem. Orang bawa tas tentem, ada bagasi tidak langsung kata. Yang punya apa? Kopor lagi, kardus lagi, kau kalai ditimbang, tambah lo deh harapannya. Ini contoh dunia. Sementara Abu Hatim mengatakan ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang ada di sisimu semuanya akan rusak, sementara di sisi Allah itu kekal.
Maka dia bilang, ketika saya mendapatkan bagian dunia saya titipkan bagian itu ke masjid, ke fakir miskin, ke panti asuhan, kepada orang-orang yang meminta-minta, sehingga nanti di akhirat aku tinggal meminta yang aku titipkan itu. Jadi ternyata memang dalam riwayatnya Imam Hatim Al-Assam ini dia kaya sebenarnya, cuman karena setelah jadi orang turun, seluruh hartanya dia sumbangkan kecuali sedikit untuk kepentingan keluarganya saja, maka dia kesannya orang miskin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau kelihatan miskin? Karena sebenarnya saya kaya. Apa buktinya engkau kaya? Buktinya engkau kaya, orang tuamu di masa lain, di anak yatim lain, di fakir miskin lain, di panti asuhan lain. Jadi kan bisa tinggal. Sampai dia kira bisa aku tanya ke pengurus masjid, aku tanya ke pengurus panti asuhan, aku tanya ke anak yatim, apa titipan kata punya bapak atau tidak? Jadi dia tidak membawa dari dunia. Siapa yang membawa? Siapa yang membawa? Yang membawa pengurus masjid, pengurus panti asuhan, fakir miskin, anak yatim, orang-orang duafa. Nah, jadi itu katakan orang bakaja-kaja, nah, pas di kumpulan satu Allahnya dapat rumah lancar. Selesai rumah lancar, awak meninggal. Betul saja rumah boleh. Lain bisa diminta di akhirat karena awak. Yang amat tinggal dulu macam mana? Kejananya, laki amat yang pakai ini. Jadi itu jadi warisan ya. Yang di dunia jadi warisan. Tapi yang dititipkan, apakah jadi warisan? Oh, tidak, katanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat katanya, bahwa manusia berkaja-kaja mencari kemuliaan dengan pamer harta, pamer ilmu, pamer kehebatan, pamer keterampilan, atau muncullah yang menjadi atletis atau menjadi artis yang populer, menjadi orang kaya dan miliarder, menjadi penguasa yang kata Abu Hatim, kok jadi orang kayu terkenal mana? Apakah itu yang akan dilihat Allah? Kok menjadi orang populer mana? Apakah kepopuleran itu yang ditanya Allah? Menjadi pejabat yang hebat, apakah kepejabatannya itu yang ditanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling alim, bukan yang paling rajin ibadah, bukan yang paling punya kekuasaan di dunia. Tapi Allah menanyakan nanti seberapa ketakwaan. Maka orang yang tidak bertakwa, kata Abu Hatim, dia tidak ada harganya. Walaupun dia punya kekuasaan, punya harta, punya ilmu, punya ibadah yang banyak. Karena ibadah yang tanpa didasari oleh ketakwaan maka terjebak kepada riya. Ingin dicari-cari. Kemudian yang kelima, kata Abu Hatim, saya lihat manusia ramai-ramai mencari pengaruh agar memiliki jamaah banyak atau memiliki komunitas banyak, memiliki kelompok banyak. Kalau di dunia ini anggota partai terbanyak.
Karena ada ketakutan kalau tidak punya rombongan, tidak punya kelompok, tidak punya ini, alasaki kurang. Ada kecemasan bahwa Allah tidak memberikan rezeki kepada siapapun. Padahal Allah telah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi kehidupan manusia itu. Rasa kiawa dak kadian urang, rasa kiurang indah kapai kawa. Namun karena ada perasaan iri, hasad, kata Batin. Iri disebabkan 3 perkara, kata Batin. Pertama, karena kekuasaan, ada orang punya kekuasaan atau punya kedudukan. Yang kedua, orang iri karena orang lain punya harta lebih. Yang ketiga, orang iri kepada orang yang punya ilmu lebih. Maka kerusakannya itu muncul kan di gara-garanya punya kedudukan, di gara-gara hartanya. Maka muncullah istilah di Indonesia, orang kaya semakin kaya, orang miskin. Apakah betul istilah itu? Kalau kita ikut istilah itu, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Karena Allah menyatakan setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Di Ustaz yang jadi pejabat orang kaya-kaya, maka orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Itu kan slogan saja. Jangan dijadikan keyakinan. Adapun yang keenam, kata Hatim, orang di dunia acuk bacaka bataka bermusuhan. Aku gara-gara pemilihan presiden sarumah, ternyata sarumah sampai partai 3 pilihan. Ini kejadian, tidak usah kurang jaga. Ada satu waktu aku masih di Aceh dulu, satu keluarga, masih keluarga Abuyah itu, satu keluarga, yang satu partai kuning, yang satu partai hijau. Partai kuning ini adalah anak tetua Abuyah, kemudian menantu Abuyah partai hijau, serumah. Maka bisa gitu ya, gara-gara perbedaan. Dan kita perlu sadar, kata Abu Hatim, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitanlah yang sebenarnya jadi musuhmu, bukan sesama manusia. Tetapi syaitan ingin manusia saling bermusuhan. Akhirnya kita lupa yang menyebabkan kita bermusuhan adalah syaitan. Akhirnya kita saling bermusuhan. Atau bahwa kasihnya ya sesama manusia hendaklah saling memahami, tidak saling berperang, tidak saling memusuhi, tidak saling menghina. Karena siapa yang menghina manusia, maka yang menghina lebih hina daripada yang dihina. Itu kata Bu Hatim itu ya, bahwa musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Yang ketujuh kata Abu Hatim, manusia sering berpikir bahwa mereka harus menabung harta untuk masa depan. Kalau tidak menabung, siapa tahu nanti tidak makan. Ini ungkapannya ini juga berbahaya. Kalau tidak menabung, siapa tahu nanti tidak makan anak kau makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Sambung dan ketek saja sudah dijamin rezeki. Bahkan ada makhluk yang jalannya lamban sekali,
Nak punya kaki dah, berjalan punya balik atau yang keong. Lain sempat keong tu punya tabungan tu. Hebat ya. Jangan kalau gue sampai kalau orang Minang di buku rumah tu kan biasa ada rangkiang tu menyimpan padi. Pernah tak awak baca lihat seekor keong punya rangkiang untuk persiapan masa depan? Akhirnya manusia sengaja menumpuk-numpuk hartanya karena kecemasan. Sementara kata Abu Hatim, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang. Kalau la safaruno rezekinya innalillah. Kalau la safaruno lain kan masih ada. Dan yang terakhir kata Abu Hatim bahwa manusia cenderung percaya dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, maka dia akan selamat. Kalau punya kekuasaan, selamat. Kalau punya harta, selamat. Kalau punya ilmu, selamat. Kalau punya tetangga, selamat. Kalau punya ini, selamat. Apakah keselamatan kita ditentukan oleh kekuasaan, oleh harta, oleh tetangga, oleh yang kita anggap aman? Maka Abu Hatim menyatakan, "Fatawakkaltu 'ala Allah huwa hasbi wa ni'mal wakil." Maka aku serahkan kepada Allah keluargaku dan familiku. Aku, keluargaku dan familiku, aku serahkan kepada Allah. Maka anak istri Abu Hatim tetap hidup dalam keadaan tidak kekurangan. Maka penuh ketawakalan, berserah diri kepada Allah itu melambangkan ilmu seseorang. Nah, apakah kita bertawakal? Nah, sekarang juga pemilihan presiden itu cemas. Kalau tak pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka kalau kita sudah cemas, maka tawakal sudah hilang. Kabaa itu kalau datang kiamat ini kata Tuhan. Oh, kalau lah datang kiamat ini kata Tuhan. Tidak, kalau datang lain bisa diminta capek. Oh tidak. Ada kajian min asrar Islam dari tanda-tanda kiamat itu adalah Allah mewafatkan alim ulama, kemudian melahirkan orang-orang yang bodoh, kemudian perzinahan terjadi arah meluas, boleh dikatakan merata, dan minuman favorit orang menjelang hari kiamat itu adalah yusrabul khamar. Kalau dilihat dari redaksinya, yusrab diminumkan, bukan minum surat gitu. Yusrabul khamar, diminumkan khamar, artinya untuk semua, hampir semua kegiatan manusia pada satu saat hidangan minumnya tidak lagi teh manis, tidak lagi kopi pahit, kopi manis, tidak lagi susu, minuman yang dihidangkan. Khamar. Ini kata Tuhan. Kalau datang, dan memang yang hadis itu mengatakan yang terakhir, kalaulah jumlah seorang laki-laki sangat sakit dan jumlah manusia sangat banyak. Kalau seorang laki-laki sudah punya istri 50 orang nanti, itulah laki-laki. Itu tanda-tanda. Tapi ibu bapak, apapun ancaman, apapun tantangan, apapun keadaan, kalau kita berserah diri kepada Allah, yang akan menyelamatkan kita siapa? Allah. Maka yakinlah kepada Allah. Itulah kira-kira kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada